Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perubahan entalpi reaksi. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwajaya. Nama saya Irgi Mulana Yusuf. Nama saya Iko Hana. Nama saya Tiara Aulia. Nama saya Naura Mufida. Nama saya Zahra Zalia Gabriel. Nama saya Dina Salpia. Nah, jadi untuk materi yang pertama ini ada pengertian tentang perubahan entalpi reaksi nih guys, yang akan dijelaskan oleh Azahra. Kepada Azahra dipersilakan. Jadi pengertian perubahan entalpi reaksi adalah terdapat dua hal yang melakukan reaksi, yaitu produk dengan reaktan. Produk adalah entalpi hasil reaksi, sedangkan reaktan merupakan entalpi awal mulai reaksi. Perubahan entalpi adalah perubahan energi dari awal hingga akhir suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi berkaitan erat dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, yang kedua ini ada penentuan perubahan entalpi reaksi. Penentuan perubahan entalpi reaksi ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada penentuan perubahan entalpi secara kalorimetri yang akan dijelaskan oleh Tiara. Penentuan perubahan entalpi secara kalometri merupakan suatu sistem terisolasi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Oleh karena itu, kalorimetri dapat digunakan untuk menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air dan perangkat kalorimetri. Semua kalor yang dilepaskan oleh sistem tidak ada yang terbuang ke lingkungan, sehingga pengukuran kalor reaksi dengan kalorimetri dinamakan kalorimetri. Rumus yang berlaku untuk menentukan besar jumlah kalor dalam kalorimetri yaitu ada Q larutan sama dengan M kali C kali delta T, dan ada juga Q kalorimeter sama dengan C kali delta T. Adapun Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Keterangannya, Q larutan yaitu kalor yang diterima larutan atau joule. Yang kedua ada M, yaitu massa larutan atau gram. Selanjutnya ada C, yaitu kalor jenis larutan. J per gram derajat Celcius atau J per gram K. Selanjutnya ada T, perubahan suhu atau derajat Celcius, K. Dan ada juga kikal atau kalor yang diterima kalorimeter. Yang terakhir ada C, kapasitas kalor atau joule per derajat Celcius atau joule per K. Nah, untuk penentuan perubahan entalpi reaksi yang kedua akan dijelaskan oleh Dina. Pada Dina dipersilakan. Penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung satu tahap, dan ada yang berlangsung memulai berapa tahap, dan tiap-tiap tahap memiliki sejumlah kalor tertentu. Kalor reaksi yang ditentukan atau diserap tidak bergantung jalannya reaksi, tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi. Dengan demikian berlaku rumus Hess. Delta H sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3. Nah, untuk penentuan perubahan entalpi reaksi yang ketiga akan dijelaskan oleh Rifki. Penentuan perubahan entalpi berdasarkan data delta HF. Besarnya perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan data entalpi pembentukan standar, di mana perubahan entalpi reaksi sama dengan total perubahan entalpi produk dikurangi perubahan entalpi reaktan. Jika data perubahan entalpi pembentukan standar delta HF
diketahui menggunakan rumus berikut. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk jumlah data delta HF dan reaktan. Nah, untuk penentuan perubahan entalpi reaksi terakhir akan dijelaskan oleh Ayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan penentuan pengubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam satu mol senyawa gas dalam keadaan normal menjadi atom-atom penyusunnya berdasarkan jenis dan letak atom terhadap atom-atom dalam molekulnya. Energi ikatan dibedakan menjadi 3, yaitu energi atomisasi, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dalam satu mol. Yang kedua, energi disosiasi ikatan, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan salah satu ikatan yang terdapat pada satu molekul. Yang ketiga, terdapat energi ikatan rata-rata, energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa. Nah guys, jadi itu dia penentuan perubahan entalpi reaksi. Untuk materi selanjutnya itu tentang contoh-contoh perubahan entalpi akan dijelaskan oleh Irgi. Contoh-contoh perubahan entalpi. Entalpi yang pertama, entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang kedua, entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi ketika suatu mol zat terbakar sempurna pada keadaan standar. Yang ketiga, entalpi pelaburan. Entalpi pelaburan standar adalah perubahan entalpi ketika satu mol zat padat mencair menjadi zat cair pada keadaan standar. Yang keempat yaitu entalpi penguapan. Entalpi penguapan standar adalah perubahan entalpi ketika satu mol zat cair menguap menjadi gas pada keadaan standar. Nah guys, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh soal perubahan entalpi. Untuk contoh soal yang akan saya jelaskan ini, perubahan entalpinya ini menggunakan hukum MES. Jadi, soalnya itu diketahui persamaan A H2 gas ditambah F2 gas direaksikan menjadi 2HF yang memiliki delta H sama dengan min 537 kJ. Untuk persamaan yang kedua, ada C ditambah 2F2 yang direaksikan menjadi CF4 dan memiliki delta H sama dengan negatif 680 kJ. Dan persamaan yang C yaitu 2C ditambah 2H2 direaksikan menjadi C2H4. Yang ditanyakannya tuh delta H persamaan C itu berapa? Tentukan entalpi reaksi dari C2H4 ditambah 6F2 yang direaksikan menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Jadi untuk cara menjawabnya, yang pertama kita harus mengetahui atau kita harus melihat dari senyawa yang direaksikan dari persamaan masing-masing tersebut. Untuk persamaan yang A, senyawa yang direaksikan menjadinya itu 2HF. Nah, untuk 2HF ini di entalpi reaksi yang diketahui dia terletak di sebelah kanan, yang dimana sudah sama-sama di sebelah kanan, jadi tidak usah dibalik. Jadi untuk persamaan A dia tetap, namun dia dikali 2 dan hasilnya itu menjadi delta H-nya min 1074 kJ. Dan untuk yang persamaan yang B, CF4-nya ini dia letaknya di kanan, sedangkan di persamaan yang diketahui dia letaknya juga di kanan, jadi tidak usah dibalik, dia hanya dikali 2 dan dia akan berubah delta H-nya menjadi min 1360 kJ. Dan untuk yang C, senyawa yang direaksikannya ini dia terletak di sebelah kanan, namun di reaksi yang diketahuinya dia terletaknya di sebelah kiri. Jadi untuk itu kita harus membalik itu agar posisinya sama. Nah untuk itu
dibalik, nanti dia muatan positif atau negatifnya itu akan berubah. Karena di sini dia positif, maka akan berubah menjadi negatif. Yang hasilnya adalah delta H-nya sama dengan min 52,3 kilojoule. Habis ini diketahui semua, nanti dijumlah persamaan A sampai C. Dan diketahui jawabannya adalah delta H sama dengan min 2486,3 kilojoule. Nah, segitu saja guys pembahasan dari kelompok kami tentang perubahan entalpi reaksi. Di sini kami memiliki latihan soal untuk para audiens yang telah memahami atau mengikuti presentasi dari kelompok kami. Jadi untuk latihan soalnya ini ada di sini ya guys. Jadi buat kalian yang tahu atau ingin menjawabnya nanti silahkan ke kelompok kita. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.